Sekarang setiap 1 jam itu ada 15 orang yang meninggal karena COVID. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau bicara khusus tentang positive rate. Dan ini memang penting banget, saya harus bikin videonya khusus untuk ini. Kalau video sebelumnya kita ngomongin hanya tentang vaksin-vaksin, kali ini saya mau pertegas tentang yang namanya positive rate. Stay tune ya, saya akan jelasin kenapa ini penting banget. Yang pertama, positive rate. Artinya apa sih? Yang pertama, positive rate itu berapa banyak yang positif terdeteksi dari pemeriksaan hari itu. Pada tanggal 18 Juni, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menyatakan di Indonesia itu sudah 45,53%. Artinya apa? Berarti dari setiap 46 orang dari 100 itu positif. Ini banyak banget. Dan kalau menurut berdasarkan data dari dunia, WHO menyatakan seberapa tinggi sih yang dinyatakan tuh gawat. Hanya perlu 5%. Kalau ada 5 orang positif dari 100, itu sudah termasuk tinggi banget. Di Indonesia, 45,53%. Kalau kita berkaca ke India, India itu tertingginya adalah 22%. Jadi bayangin aja, di India yang 22% itu udah tsunami COVID yang sampai 400 ribuan orang. Well, memang populasi mereka 5 kali lipat lebih banyak dari kita. Populasi India bisa 1,4 miliar, populasi kita 270 juta. Tapi tentunya 45,53% rata-rata di Indonesia itu banyak banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin di Jakarta, ini sudah 25%-an. 24,65%, ya kita buletin 25 biar gampang. 25% ini di Jakarta itu udah lebih tinggi daripada 22% yang ada di India yang kemarin sampai tsunami. Well, saya hanya bisa berdoa supaya Jakarta jangan sampai seperti India. Karena itu gila-gilaan. Banyak banget yang meninggal sampai akhirnya kalau Millennials nonton ikutin update beritanya banyak yang sampai nggak bisa dikremasi karena mereka menganut kepercayaan kremasi. Lalu akhirnya mereka sampai banyak jenazahnya dibuang ke Sungai Gangga. Oke, jadi ini adalah suatu kondisi yang sangat amat menyedihkan dan sangat amat darurat. Jadi apa sih yang menyebabkan kasusnya ini bisa tinggi banget? Untuk Millennials yang sudah menjalankan protokol kesehatan, saya sangat-sangat berterima kasih karena Millennials sudah menjaga diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangin supaya tidak terkena COVID. Tapi masalahnya sekarang ini banyak yang sudah mudik, lalu akhirnya mereka menularkan COVID ke sana, lalu akhirnya pulang. Mungkin balik lagi ke Indonesia membawa virus-virus tersebut balik lagi ke Jakarta, sehingga menyebabkan kasusnya di Jakarta jadi naik lagi. Saya tidak bisa menyalahkan 100% dari orang yang mudik. Tapi kelihatannya berdasarkan data, setiap kali ada hari raya, setiap kali ada aktivitas yang mobilisasi besar-besaran seperti contohnya kemarin pas Natal, liburan Natal dan Tahun Baru, kasusnya itu langsung naik, bisa sampai 40%. Dan DKI Jakarta rekor, sampai 4.500-an kasus dalam waktu 1 hari yang positif. Ini gawat banget. Kalau di Jakartanya aja yang paling banyak dilakukan testing untuk melakukan swab antigen atau PCR itu bisa sampai 4.000-an. Gimana di daerah yang orang-orangnya lebih banyak, di mana mereka tidak melakukan testing secara rutin, yang ujung-ujungnya mungkin data yang seolah-olah terlihat kecil di daerah itu sebenarnya tinggi banget dan kita akhirnya nggak sampai miss gitu. Kalau mungkin mereka OTG, ternyata mereka bisa menularkan, apalagi yang memang sudah kena. Dan kalau bisa dilihat saat ini, kalau lihat di berita di mana-mana, di Jawa Tengah, itu tuh yang sekarang lagi meledak banget kasusnya, itu mereka sudah hampir kehabisan oksigen. Berkaca lagi kepada India, India saking banyaknya kasusnya, mereka sampai kehabisan oksigen, sampai negara-negara luar itu memberikan
donasi berupa alat untuk membuat oksigennya supaya orang-orang di sana bisa ketolong. Kalau enggak, itu lebih banyak lagi pasti yang meninggal. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin ini disebabkan oleh varian Delta. Nah, kalau millennials tahu, varian Delta adalah varian yang kita kenal sebagai B1617.2 yang pertama kali dideteksi adanya dari India. Ini bukan menyalahkan orang-orang India, tapi varian itu sudah sampai ke Indonesia. Entah caranya seperti apa. Apakah mungkin ada orang India yang kecolongan masuk seperti di berita? Mungkin yang diberitakan itu hanya sedikit, ternyata yang udah masuk itu udah jauh lebih banyak daripada itu. Dan varian Delta ini ternyata dia 3 kali lebih cepat menular daripada varian yang biasa, yang pertama kali kita kenal, varian COVID yang biasa. Lalu dia 2,6 kali lipat lebih tinggi, bisa menyebabkan kita sampai masuk ke rumah sakit. Jadi nggak heran, mungkin kalau millennials yang sudah divaksin 2 kali dengan merek Sinovac mungkin pada waktu awal-awal, sekarang bisa kedengeran. Kok saya udah divaksin 2 kali, kok saya masih kena ya? Dan kok saya masih bisa sampai masuk rumah sakit ya? Mungkin disebabkan oleh varian ini. Lalu yang ketiga, varian Delta ini 1,6 kali sampai 1,7 kali lebih tinggi kemungkinannya menyebabkan kita mengalami COVID yang parah sampai butuh pertolongan yang darurat. Oke, jadi varian ini merupakan varian yang bisa dibilang varian yang paling berbahaya yang kita tahu. Dan sampai saat ini tercatat menurut data Kementerian Kesehatan, sudah ada 101 kasus varian Delta di Indonesia. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kita runutin dari ceritanya, kemungkinan saat ini Indonesia dilanda seperti yang ada di India. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan asumsi saya atau mungkin analisa saya salah. Tapi kalau millennials memang punya alasan yang lebih masuk akal dari itu, tolong komen di bawah supaya kita bisa bahas sama-sama. Oke, tapi intinya varian Delta ini sangat berbahaya. Kalau dia lebih cepat menular, kalau dia lebih tinggi masukin kita ke rumah sakit, lebih tinggi untuk membuat kita bisa jadi yang parah, paling bahayanya adalah walaupun kita sudah divaksin 2 kali, antibodi atau proteksi yang terbentuk itu tidak akan seoptimal itu. Contoh, saya sudah pernah jelasin di video yang sebelumnya, kalau misalnya kita divaksin AstraZeneca 2 kali, kita memiliki antibodi itu sampai 76% untuk varian yang original, yang belum mutasi. Tapi kalau antibodi kita sampai ketemu si varian yang Delta ini, maka proteksinya itu hanya 60%, jadi turun. Dari 76% turun jadi 60%. Well, artinya, kalau misalnya yang AstraZeneca saja dia bisa turun sampai 16%, Sinovac mungkin pun juga akan turun. Dan sampai saat ini jujur saya belum ketemu datanya. Karena kalau zaman pertama kali saya bahas, Sinovac itu 2 kali itu bisa memproteksi kita 65,3%. Tapi saya belum pernah ketemu kalau misalnya Sinovac itu bisa berapa persen memproteksi terhadap si varian Delta ini. Asumsi saya mungkin di bawah 50%. Makanya sekarang mungkin akan banyak kedengeran yang sudah divaksin Sinovac pun bisa kena juga. Apakah mungkin kena varian yang original, apakah mungkin kena varian yang lain? Tapi yang perlu kita curigai adalah karena peningkatan daripada si varian Delta ini bisa menyebabkan kasus-kasus yang tadinya tahun pertama kita nggak pernah kena COVID dan sudah divaksin, tapi di tahun kedua COVID yang ada di Indonesia ini, kita masih bisa kena. Oke? Jadi ini adalah varian yang sangat perlu diwaspadai. Jadi sarannya adalah kalau misalnya millennials itu punya plan untuk jalan-jalan keluar kota, punya plan untuk makan bareng dengan teman-teman ataupun dengan keluarga, atau millennials punya kegiatan apapun yang harus berkumpul dengan orang lain. Kalau memang itu bisa ditunda atau bisa dibatalkan, tolong dibatalkan dulu. Karena darurat COVID ini sekarang lagi bener-bener genting sekali. Jadi harus tahan lagi, mau nggak mau. Saya tidak bisa menyalahkan semua pihak,
Dan memang bukan fungsi saya juga untuk menghakimi atau menyalahkan siapapun, saya hanya bisa menganalisa sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kalau memang kondisinya sekarang sedang genting, tolong stop semua kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah. Karena kondisi ini akan bisa menimbulkan atau meningkatkan resiko kita untuk bisa terkena COVID. Nah, per hari ini, tanggal 22 Juni, pemerintah kota DKI Jakarta itu sudah memutuskan kalau mall, kafe, restoran itu harus tutup jam 8 malam dengan proporsi orang yang boleh makan di tempat hanya 25%. Dan ini merupakan salah satu langkah yang paling pertama kali harus dilakukan. Kenapa? Karena secara penelitian, orang-orang yang makan bersama dengan orang lain yang tidak serumah itu meningkatkan resiko untuk bisa terkena COVID itu bisa sampai 95% lebih tinggi. Dan saya di sini tidak mengecilkan untuk teman-teman yang ada di dunia F&B. Memang mau nggak mau kita semua terkena imbasnya karena COVID ini. Tapi sebisa-bisanya kalau memang harus makan di luar atau harus meeting ketemu di luar, sebisa-bisanya carilah tempat yang outdoor. Karena diharapkan dengan kondisi outdoor, virus-virus itu akan terdilusi, akan berkurang jumlahnya yang akan mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan itu adalah salah satu solusi yang bisa membuat millennials lebih kecil kemungkinannya untuk terkena COVID jika harus makan di luar. Berkaca dari sekarang kenaikan kasus COVID yang sudah ada di Jakarta ini sampai 4 ribuan kasus, sekarang circle-nya atau lingkarannya semakin kecil. Yang dulunya mungkin 1 dari 75 orang itu COVID, lalu berkurang lagi jadi 1 dari 50 orang terkena COVID. Sekarang mungkin millennials akan dengar kalau banyak saudaranya, banyak temennya yang dulunya nggak pernah kena COVID, tahun ini malah kena COVID. Sekarang circle-nya itu udah semakin kecil lagi. Sekarang itu 1 dari 25 orang itu sudah terkena COVID. Jadi ini merupakan bukan kemajuan, ini adalah sesuatu yang jadi kemunduran. Karena kasusnya bukannya makin ringan, malah kelihatannya sekarang jadi makin banyak. Semakin sedikit circle-nya. Harapannya adalah harusnya tuh semakin jarang orang yang kita ketemu itu yang kena COVID. Oke, dan jumlah kematian ini lebih bahaya lagi. Sekarang setiap 1 jam itu ada 15 orang yang meninggal karena COVID. Well, bisa dibayangkan aja sendiri. Dan kasus anak-anak yang terkena COVID saat ini di Indonesia itu yang paling tinggi di dunia. Jadi, tolong dipikirkan lagi, kalau misalnya harus kumpul-kumpul, walaupun itu dengan keluarga terdekat sendiri, protokolnya adalah kita diharapkan untuk tidak ketemu dengan siapapun yang di luar daripada orang rumah kita. Tidak untuk membuka masker atau makan bareng dengan orang-orang yang di luar daripada rumah kita. Bahkan ada di dalam mobil bersama-sama pun juga hanya boleh buka masker dengan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Walaupun itu orang tua kita sendiri tapi udah bisa rumah, harus masker. Tidak boleh lepas masker sama sekali. Oke, kalau millennials ada yang nggak setuju, kalau millennials ada yang mau komen, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Tapi tentunya kasus positif rate di Jakarta, di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena ini sudah dalam kondisi darurat COVID. Jadi tolong protokol kesehatan jangan dikendorin, selalu protokol kesehatan 5M dimanapun millennials berada, supaya kita semua aman, dan mudah-mudahan berdoa jangan sampai Indonesia seperti India yang kedua. Oke, like video ini, jangan lupa subscribe kalau belum, dan share sebanyak-banyaknya. Stay safe.